Selamat datang di IJ Nauman Channel. Bicara pendidikan, sekolah, dan madrasah. Jangan lupa subscribe ya, bagi yang belum pernah subscribe video saya, dan tentu juga like. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, pertemuan kali ini kita masih berbicara tentang akreditasi sekolah dan madrasah, khususnya tentang indikator pemenuhan relatif atau IPR SMA dan MA, yaitu IPR 1 sampai IPR 9. Indikator pemenuhan relatif atau nanti akan kita sebut dengan IPR, yaitu sejumlah data atau informasi terutama tentang ketenagaan dan prasarana pendidikan. Data atau informasi ini bersifat boleh ada atau boleh juga tidak ada, karena dia disebut dengan indikator pemenuhan relatif. Namun, data atau informasi ini akan diberi penilaian dengan bobot 15% dari nilai akreditasi secara keseluruhan. Data-data atau informasi tentang IPR ini akan diambil atau ditarik secara otomatis oleh aplikasi BAN SM pusat dari Dapodik sekolah atau dari EMIS madrasah yang bersangkutan. Pembicaraan kita kali ini lebih bertujuan untuk mengingatkan sekolah atau madrasah, dalam hal ini operator Dapodik atau operator EMIS, agar mereka memastikan bahwa data dan informasi tentang IPR ini telah diperbarui atau diupdate dan telah diunggah atau telah diupload ke Dapodik atau EMIS. Sebagaimana memahami butir-butir kinerja, dalam memahami data dan informasi yang termasuk IPR ini, sekaligus kita perlu mengenali level dan capaian relatifnya. Meskipun data IPR ini diambil secara otomatis dari Dapodik atau EMIS, namun ada baiknya juga sekolah atau madrasah menyiapkan printout data tersebut, sebab suatu saat mungkin dibutuhkan oleh asesor untuk diverifikasi. Karena itu, kita akan lakukan 3 langkah yang hampir sama dengan menganalisis butir-butir kinerja, yaitu pahami dulu butir IPR dan aspek-aspeknya, dalami perbedaan capaian relatif pada setiap level, baru tentukan dokumen dan bukti capaian relatif yang diperlukan. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, terdapat 9 jenis data yang termasuk IPR untuk SMA dan MA, yaitu 1. Kualifikasi akademik guru, 2. Sertifikat pendidik, 3. Kesesuaian mengajar, 4. Tenaga administrasi, 5. Kepala perpustakaan, 6. Jumlah siswa per rombongan belajar, 7. Daya listrik yang dimiliki oleh sekolah, 8. Ketersediaan ruang penunjang, dan 9. Ketersediaan jumlah WC atau jamban. Baiklah Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, sekarang mari kita cermati butir IPR nomor 1, yaitu kualifikasi akademik guru minimum sarjana atau S1 atau diploma 4 atau D4. IPR yang akan dinilai adalah kualifikasi akademik guru yang minimum sarjana atau S1 atau diploma 4 atau D4. Artinya akan dihitung jumlah guru yang sudah berpendidikan minimal S1 atau diploma 4. Yang dihitung itu semua guru yang mengajar di sekolah atau madrasah tersebut, baik guru itu ASN atau PNS maupun guru itu guru honorer ataupun guru yayasan. Artinya, semua guru yang bertugas mengajar yang tertuang dalam SK pembagian tugas dan sudah terdaftar di Dapodik atau di EMIS.
Berikutnya kita coba mendalami capaian relatif pada setiap levelnya dengan mencari kata kunci yang membedakan setiap capaian relatif tersebut. Data atau informasi IPR 1 ini kan bersifat kuantitatif. Penghitungan level relatifnya dilakukan melalui persentase. Cara menghitung persentasenya sangat mudah, adalah dengan menghitung jumlah guru yang berkualifikasi S1 atau D4 dibagi dengan jumlah guru yang mengajar di sekolah atau madrasah tersebut, lalu dikalikan 100. Dari level dan capaian relatif IPR 1 ini, maka satu sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 4 jika jumlah guru yang berpendidikan S1 atau D4 adalah 90% atau lebih. Kedua, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 3 jika sudah 80% sampai kurang dari 90% gurunya telah berpendidikan S1 atau D4. Ketiga, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 2 jika sudah 70% sampai kurang dari 80% guru sudah berpendidikan S1 atau D4. Keempat, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 1 atau berada pada level 1 jika jumlah guru yang berpendidikan S1 atau D4 kurang dari 70%. Berikutnya tentu perlu juga disiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk IPR 1 ini. Satu adalah daftar nama guru beserta kualifikasi pendidikan. Kedua tentu fotokopi ijazahnya. Baik Bapak dan Ibu, mari kita cermati butir IPR nomor 2, yaitu guru memiliki sertifikat pendidik. Karena yang akan dinilai adalah guru yang telah memiliki sertifikat pendidik, artinya jumlah guru yang mengajar di sekolah atau di madrasah tersebut telah memiliki sertifikat pendidik yang sesuai dengan kualifikasinya untuk SMA atau MA. Baik guru itu ASN atau PNS, guru yayasan, ataupun guru honorer, tentu yang dibuktikan dengan ijazah dan sertifikat yang dimilikinya. Berikutnya, kita coba melihat capaian relatif pada setiap level dengan mencari kata kunci yang membedakan setiap capaian relatifnya. Sama dengan IPR 1, penghitungan level relatifnya dilakukan dengan persentase. Cara menghitungnya juga mudah, adalah dengan menghitung jumlah guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dibagi dengan jumlah guru yang mengajar di sekolah atau madrasah tersebut, lalu dikalikan 100. Dari level dan capaian relatif IPR 2 ini, dapat kita ketahui bahwa sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 4 atau berada pada level 4 jika 85% atau lebih, ya tentu sampai 100% boleh, guru telah memiliki sertifikat pendidik. Kedua, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 3 atau berada pada level 3 jika 70% sampai kurang dari 85% guru-gurunya telah memiliki sertifikat pendidik. Ketiga, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 2 jika 55% sampai kurang dari 70% guru-gurunya telah memiliki sertifikat pendidik. Keempat, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 1 atau berada pada level 1 jika jumlah guru yang telah memiliki sertifikat pendidik kurang dari 55%. Berikutnya, kita sarankan sekolah untuk memiliki dokumen dalam bentuk printout. 1. Daftar nama guru disertai kepemilikan sertifikat. Kedua, tentu fotokopi sertifikat pendidiknya. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ke butir IPR nomor 3, yaitu guru yang mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan. Karena yang akan dinilai adalah kesesuaian latar belakang pendidikan dengan mata pelajaran yang diampunya, maka tentu yang dinilai adalah guru yang
mengajar di sekolah atau madrasah tersebut yang tercantum dalam SK pembagian tugas atau dalam Dapodik atau EMIS, baik itu guru itu ASN atau PNS, guru honorer ataupun guru yayasan. Baru langkah kedua, seperti biasa, kita coba mendalami capaian relatif pada setiap level dengan mencari kata kunci yang membedakan capaian relatif tersebut. Karena pada IPR 3 ini juga bersifat kuantitatif, penghitungan level relatifnya dilakukan melalui persentase. Cara menghitung persentasenya juga mudah, seperti sama dengan IPR 2 dan IPR 1, itu menghitung jumlah guru yang mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya, dibagi dengan jumlah guru yang mengajar di sekolah atau madrasah tersebut, lalu dikalikan 100. Nah, pada IPR 3 ini dapat kita ketahui bahwa sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 4 atau berada pada level 4 jika 85% atau lebih, ya mungkin sampai 100%, guru yang mengajar itu sudah sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Kedua, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 3 atau berada pada level 3 jika 70% sampai kurang dari 85% guru yang mengajar sudah sesuai dengan latar belakang pendidikannya. 3. Sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 2 jika 55% sampai kurang dari 70% guru yang mengajar sudah sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Keempat, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 1 atau berada pada level 1 jika jumlah guru yang mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya kurang dari 55%. Dan berikutnya, dokumen yang diperlukan untuk IPR 3 ini tentu adalah daftar nama guru disertai data kesesuaian tugas dengan latar belakang pendidikannya. Kedua, SK pembagian tugasnya. Baik, Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita lanjutkan ke butir IPR nomor 4, yaitu sekolah atau madrasah memiliki kepala tenaga administrasi yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan. Jadi, yang dinilai adalah kepala tenaga administrasi. Jadi bukan kepala tata usaha atau pejabat struktural. Yang penting itu ada yang mengepalai tenaga administrasi yang ada di sekolah tersebut. Kepala tenaga administrasi itu tentu sesuai dengan persyaratan dan ketentuan. Ketentuannya antara lain adalah 1. Memiliki kualifikasi minimal S1 dengan pengalaman kerja minimal 4 tahun, atau boleh kualifikasi pendidikannya minimal D3 atau diploma 3 dengan pengalaman kerja 8 tahun. Kedua, memiliki sertifikat selaku kepala tenaga administrasi. Sekarang kita coba melihat perbedaan capaian relatifnya. Data IPR 4 ini kan juga bersifat faktual, jadi bisa dibuktikan dan dilihat secara langsung. Maka sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 4 atau berada pada level 4 jika kepala tenaga administrasi itu sudah berpendidikan S1 dengan pengalaman minimal 4 tahun ketika diangkat atau ditugaskan sebagai kepala tenaga administrasi, atau berpendidikan diploma 3 dengan pengalaman minimal 8 tahun serta memiliki sertifikat. Kedua, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 3 jika kepala tenaga administrasi itu sudah berpendidikan S1 dengan pengalaman 2-3 tahun. Di bedanya dengan level 4 adalah pada jumlah pengalaman kerja, atau pendidikannya D3 dengan pengalaman kerja kurang dari 5-7 tahun dan memiliki sertifikat. Ketiga, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 2 atau berada pada level 2
jika kepala tenaga administrasi itu sudah berpendidikan S1 dengan pengalaman minimal 4 tahun atau berpendidikan D3 dengan pengalaman 8 tahun ketika diangkat atau ditugaskan sebagai kepala tenaga administrasi tetapi tidak memiliki sertifikat. Di bedanya dengan level 4 adalah tentang kepemilikan sertifikat. Keempat, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 1 jika kepala tenaga administrasi sudah berpendidikan S1 cuma pengalaman kerjanya baru 2-3 tahun atau berpendidikan D3 dengan pengalaman kerja kurang dari 5-7 tahun tetapi tidak memiliki sertifikat atau berpendidikan di bawah diploma 3. Di bedanya dengan level 3 adalah pada kepemilikan sertifikat atau memang pendidikannya di bawah diploma 3. Dokumen yang dibutuhkan untuk IPR ini adalah tentu surat tugas atau SK selaku kepala tenaga administrasi, fotokopi ijazah kepala tenaga administrasi tersebut, dan ketiga, fotokopi sertifikat kepala tenaga administrasi. Sekarang kita pindah ke butir IPR nomor 5, yaitu sekolah atau madrasah memiliki kepala perpustakaan yang memenuhi syarat sesuai ketentuan. IPR yang akan dinilai adalah sekolah atau madrasah memiliki kepala perpustakaan yang memenuhi syarat sesuai ketentuan. Persyaratan dan ketentuan itu adalah: pertama, kepala perpustakaan itu bisa diangkat dari jalur pendidik atau guru, telah memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 atau D4 dengan pengalaman kerja minimal 3 tahun, atau dari jalur tenaga kependidikan atau bukan guru, memiliki kualifikasi pendidikan minimal diploma 2 dengan pengalaman kerja minimal 4 tahun, dan kedua, memiliki sertifikat sebagai pustakawan. Kita lanjutkan melihat capaian relatif pada butir-butir ini, karena data IPR 5 ini juga bersifat faktual dan ini mudah dibuktikan, maka dapat kita ketahui bahwa sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 4 atau berada pada level 4 jika kepala perpustakaan itu diangkat dari jalur pendidik, berpendidikan S1 atau D4 dengan pengalaman kerja minimal 3 tahun, atau berasal dari jalur tenaga kependidikan dengan pendidikan minimal diploma 2 dengan pengalaman kerja minimal 4 tahun dan memiliki sertifikat sebagai pustakawan. Kedua, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 3 atau berada pada level 3 jika kepala perpustakaan itu diangkat dari jalur pendidik, berpendidikan S1 atau D4 dengan pengalaman kerja 1-2 tahun, atau dari jalur tenaga pendidikan berijazah minimal diploma 2 dengan pengalaman kerja minimal 1-3 tahun dan memiliki sertifikat sebagai pustakawan atau memang berijazah ilmu perpustakaan. Ketiga, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 2 atau berada pada level 2 jika kepala perpustakaan itu berasal dari pendidik dengan pendidikan minimal S1 atau D4 dengan pengalaman kerja minimal 3 tahun, atau dari jalur tenaga kependidikan pendidikan minimal kualifikasi pendidikan minimal diploma 2 dengan pengalaman kerja minimal 4 tahun tetapi tidak memiliki sertifikat sebagai pustakawan. Di bedanya dengan level 4 adalah dalam hal kepemilikan sertifikat pustakawan. Keempat, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 1 atau berada pada level 1 jika kepala perpustakaan itu diangkat di luar ketentuan 2, 3, dan 4. Dokumen
yang dibutuhkan untuk IPR ini tentu pertama adalah SK atau surat tugas selaku kepala perpustakaan, fotokopi ijazah kepala perpustakaan, dan fotokopi sertifikat pustakawan bagi yang memilikinya. Baik Bapak dan Ibu, kita pindah ke butir IPR nomor 6, yaitu jumlah rombongan belajar. Jumlah rombongan belajar dalam ketentuannya untuk SMA dan MA ini adalah maksimal atau paling banyak dalam satu rombel itu diisi atau terdapat 36 siswa, walaupun jumlah minimalnya tidak ditentukan. Dan selanjutnya kita lihat perbedaan capaian relatif pada butir-butir ini, karena data IPR 6 ini bersifat faktual dan kuantitatif, menghitungnya juga mudah, itu dengan melihat atau menghitung jumlah siswa setiap rombongan belajar. Dari IPR 6 ini kita ketahui bahwa sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 4 atau berada pada level 4 jika jumlah siswa per rombongan belajar itu maksimal 36 siswa. Kalau kurang tentu bagus. Kedua, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 3 atau berada pada level 3 jika jumlah siswa per rombongan belajar tersebut sebanyak 37 atau sampai 38 orang siswa. Ketiga, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 2 atau berada pada level 2 jika jumlah siswa per rombongan belajar sebanyak 39 sampai 40 orang siswa. Keempat, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 1 atau berada pada level 1 jika jumlah siswa per rombongan belajar melebihi dari 40 orang siswa. Dokumen yang dibutuhkan untuk IPR nomor 6 ini tentu daftar nama siswa setiap rombel. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita lanjut ke butir IPR nomor 7, yaitu bangunan sekolah atau madrasah memiliki instalasi listrik dengan daya yang mencukupi kebutuhan. Kebutuhan ini tidak ada ketentuannya, tetapi nanti akan memberikan perbedaan pada nilai dari daya yang dimiliki itu. Nah, kita lihat perbedaan capaian relatifnya adalah sebagai berikut. Sekolah atau madrasah akan memiliki nilai 4 atau berada pada level 4 jika sekolah atau madrasah memiliki listrik dengan daya 2200 watt atau lebih. Kedua, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 3 atau berada pada level 3 jika daya listrik yang dimiliki itu adalah 1300 watt. Ketiga, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 2 atau berada pada level 2 jika daya listrik yang dimiliki adalah 900 watt. Keempat, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 1 atau berada pada level 1 jika daya listrik yang dimiliki itu adalah di bawah 900 watt. Tentu kalau di bawah 900 watt tentu 450 watt. Nah, dokumen yang dibutuhkan untuk IPR ini adalah cukup dengan resi atau tanda bukti pembayaran rekening listrik. Baik Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita pindah ke IPR nomor 8, yaitu ruang penunjang yang cukup. Yang dimaksud dengan ruang penunjang adalah ruangan selain ruang belajar utama. Jadi selain perpustakaan, labor, atau bengkel untuk SMK. Terutama adalah ruang untuk kepala sekolah, ruang majelis guru, ruang administrasi, ruang UKS, ruang bimbingan dan konseling, tempat ibadah, dan ruang OSIS.
Nah, perbedaan capaian relatifnya adalah sebagai berikut. 1. Sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 4 jika memiliki ruang kepala sekolah ada, ruang majelis guru, ruang administrasi, ruang UKS, ruang BK, ada tempat ibadah, dan ada ruang OSIS. Selanjutnya, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 3 jika sekolah atau madrasah tersebut memiliki ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang administrasi, tempat ibadah, dan memiliki 1 atau 2 di antara ruang UKS atau ruang BK atau ruang OSIS. Jadi boleh punya ruang UKS dan BK, atau punya ruang BK dan OSIS, atau punya ruang UKS dan OSIS saja. Ketiga, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 2 atau berada pada level 2 jika memiliki ruang kepala sekolah atau ruang kepala madrasah, ada ruang guru, ada ruang administrasi, ada tempat ibadah, tapi tidak memiliki ruang UKS, ruang BK, dan ruang OSIS. Jadi hanya sampai punya kantor kepala sekolah atau kepala madrasah, ada ruang guru, ada ruang administrasi, ada tempat ibadah, yang lainnya tidak dimiliki. Keempat, sekolah atau madrasah akan berada pada level 1 atau memiliki nilai 1 jika tidak memiliki salah satu dari ruang kepala sekolah atau kepala madrasah, ruang guru, atau ruang administrasi, meskipun ruang-ruang lainnya tersedia. Jadi bisa saja ruang guru bergabung dengan ruang kepala sekolah, atau ruang guru gabung dengan ruang administrasi, dan lain-lain. Dokumen yang diperlukan untuk butir kinerja ini tentu ya sederhana, yaitu data ruang penunjang yang dimiliki. Baik Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita pindah ke butir IPR nomor 9, yaitu sekolah atau madrasah memiliki WC atau jamban. IPR yang akan dinilai adalah sekolah atau madrasah memiliki WC atau jamban. Jumlah WC atau jamban yang dibutuhkan disesuaikan dengan jumlah siswa dengan ketentuan 1 unit WC atau jamban disediakan untuk 40 siswa pria. Jadi kalau untuk siswa pria 1 unit WC itu maksimalnya digunakan untuk 40 siswa. Kedua, 1 unit WC atau jamban untuk siswa wanita disediakan untuk maksimal 30 siswa wanita. Cara menghitungnya juga sederhana saja. Misalnya, ada sebuah SMA memiliki 150 murid pria, berarti dibutuhkan 150 dibagi 40 kan lebih dari 3, dibulatkan jadi 4. Jika murid wanitanya ada 200 orang dibagi 30 kan berjumlah lebih dari 6, kita bulatkan jadi 7, maka sekolah tersebut membutuhkan 11 unit WC. Nah, capaian relatif untuk butir ke-9 ini adalah, pertama, caranya tentu dengan menghitung jumlah siswa pria dibagi 40 dikalikan 1 unit WC. Menghitung jumlah siswa wanita dibagi 30 dikalikan 1 unit WC. Dari level dan capaian relatif IPR 9 ini dapat kita ketahui bahwa sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 4 atau berada pada level 4 jika minimum, jadi minimum terdapat 1 unit jamban untuk kurang dari 40 siswa pria. Jadi kalau 1 unit jamban bisa digunakan oleh kurang dari 40 orang siswa. Kedua, 1 unit jamban untuk kurang dari 30 siswa wanita. Jadi 1 unit jambannya disediakan untuk kurang dari 30 siswa wanita, maka sekolah tersebut akan berada pada level 4. Kedua, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 3 atau berada pada level 3 jika minimum terdapat 1 unit jamban untuk setiap 40. Jadi kalau di level 4 kurang dari 40,
di level 3 1 unit jamban untuk setiap 40 siswa pria dan 1 unit jamban untuk setiap 30 siswa wanita. Ketiga, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 2 jika minimum terdapat 1 unit jamban untuk setiap 40 siswa, jadi tanpa membedakan jumlah siswa pria dan siswa wanita. Keempat, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 1 atau berada pada level 1 jika di sekolah atau di madrasah tersebut hanya terdapat 1 jamban untuk bersama atau 1 jamban untuk lebih dari 40 siswa. Dokumen yang dibutuhkan untuk IPR ini tentu adalah pertama jumlah siswa pria dan jumlah unit WC yang disediakan untuk siswa pria. Kedua, jumlah siswa wanita dan jumlah unit WC yang disediakan untuk siswa wanita. Baik, Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, begitulah kita sudah membicarakan butir-butir IPR dan menyiapkan dokumen dan bukti capaian relatifnya. Saya tetap ingin mengingatkan agar satu, operator memastikan bahwa semua data tersebut sudah diupdate, diperbarui dengan benar dan sudah diunggah atau diupload ke Dapodik atau EMIS. Kedua, setiap dokumen dan bukti-bukti IPR tersebut dibuat hard copy-nya atau print out, disimpan dalam map, satu map untuk setiap butir IPR. Jadi kan ada map IPR ke-1 sampai yang ke-9. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, demikianlah pembicaraan kita tentang indikator pemenuhan relatif untuk SMA dan MA. Saya ucapkan selamat bekerja dan saya doakan pekerjaan Bapak dan Ibu merupakan bagian dari dedikasi Bapak dan Ibu di bidang pendidikan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa terdapat beberapa video saya yang membicarakan akreditasi sekolah dan madrasah. Karena itu, jika Bapak dan Ibu membutuhkan, silakan dicari pada IJ Nauman Channel. Dan tentu jangan lupa subscribe bagi yang belum pernah subscribe dan like ya. Salam dari saya, Indra Jaya Nauman.